Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalia Rahma, NIM 23060180029 dari Tadris IPA semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dari mikrobiologi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan dari alat-alat laboratorium mikrobiologi. Nah, di sini alat-alat dari laboratorium mikrobiologi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu alat-alat yang bersifat elektrik, yang kedua yaitu alat laboratorium yang bersifat glass, dan yang ketiga yaitu alat laboratorium yang bersifat non-glass. Yang pertama yaitu adalah alat laboratorium yang bersifat elektrik. Nah, di sini contohnya misalnya ada autoclave, oven, mikroskop, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada alat laboratorium yang bersifat glass. Contohnya yaitu ada gelas ukur, tabung Erlenmeyer, kemudian Becker glass, dan masih banyak lagi. Kemudian yaitu yang terakhir ada alat laboratorium yang bersifat non-glass. Nah, di sini contohnya ada Bunsen, kaki 3, terus tabung reaksi, dan ada banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang sterilisasi. Nah, sebelumnya apa sih sterilisasi itu? Nah, sterilisasi sendiri merupakan suatu proses untuk mensterilkan atau membunuh suatu bakteri yang terdapat pada suatu medium. Nah, di sini proses sterilisasi sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu ada sterilisasi panas kering, dan yang kedua yaitu sterilisasi panas basah. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang sterilisasi panas kering. Sterilisasi panas kering merupakan metode yang paling umum dan paling efektif yang digunakan untuk mensterilisasikan alat laboratorium glass. Nah, biasanya alat yang disterilkan tersebut contohnya ada pipet ukur, tuan petri, dan lain sebagainya. Nah, untuk sterilisasi panas kering ini biasanya menggunakan alat laboratorium oven. Nah, prinsip dari kerja oven sendiri biasanya memanfaatkan udara kering yang bertemperatur tinggi untuk melakukan sterilisasi peralatan. Nah, sterilisasi pada oven ini biasanya umumnya menggunakan suhu 160 derajat sampai 170 derajat Celcius selama 1-2 jam. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sterilisasi panas basah. Nah, sterilisasi panas basah sendiri biasanya menggunakan alat laboratorium autoclave. Nah, metode sterilisasi ini adalah metode dengan pemanasan yang memanfaatkan air dan uap panas. Autoclave merupakan salah satu alat yang digunakan untuk proses sterilisasi panas basah. Nah, autoclave sendiri adalah alat pemanas tertutup yang fungsinya untuk mensterilkan suatu benda dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Nah, umumnya suhu yang digunakan yaitu 121 derajat Celcius. Nah, selanjutnya masuk pada materi yang paling inti yaitu adalah pembuatan media pertumbuhan PDA. Nah, media PDA sendiri merupakan jenis media biakan yang memiliki bentuk padat. Agar dan kentang merupakan perpaduan yang sangat sesuai untuk membuat pertumbuhan media bakteri. Ya, karena perkuliahan kali ini masih dilakukan secara daring atau di rumah, maka kali ini praktikum untuk pertumbuhan PDA kita akan melaksanakan di rumah dengan alat-alat yang ada di rumah. Nah, berikut saya akan tampilkan video bagaimana cara pembuatan PDA di rumah. Pertama, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini alatnya yang pertama ada gelas ukur, kemudian ada panci, kemudian wadah, kemudian saringan dan cotton bud. Kemudian bahannya ada agar-agar, kentang, ragi, kemudian gula pasir, dan hand sanitizer. Nah, kemudian cara yang pertama kita lakukan yaitu mengupas kentang terlebih dahulu. Setelah itu kita cuci bersih kentang yang telah dikupas, lalu kita potong kentang secara dadu. Kemudian rebus kentang hingga mendidih. Kemudian setelah itu kita saring ekstrak kentangnya, lalu kita rebus ragi dan kita saring ekstraknya. Nah, kemudian masuk pada pembuatan media bakterinya. Di sini campur
ragi, kemudian air. Setelah semua kita masukkan ke dalam wadah, kita rebus dan aduk hingga agar mendidih. Nah, setelah mendidih, agar dicetak atau dituang dalam cetakan atau wadah. Tunggu agar menjadi padat. Setelah padat, kemudian kita langsung melakukan uji percobaan. Yang pertama, pada percobaan pertama adalah percobaan dengan tangan bersih. Kemudian yang kedua yaitu percobaan dengan tangan kotor. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan percobaan dengan handbag. Nah, yang keempat yaitu handbag kita beri sanitizer, kemudian kita oleskan pada media. Nah, yang kelima yaitu badi agar saja tidak diberi apa-apa. Nah, kemudian setelah itu kita tunggu agar bakterinya tumbuh selama kurang lebih